Nasiruddin Al-Albani lahir tahun 1914 di Albania. Bokapnya ulama juga, tapi mereka kabur ke Suriah gara-gara situasi politik di sana ribet banget pas masa itu. Nah, di Damaskus, Albani tumbuh jadi santri autodidak yang rajin banget. Bukan tipe santri biasa, teman-teman, dia kayak nerdnya hadits. Bayangin aja, orang-orang lagi nongkrong di pasar, dia malah ngulik kitab kuning di perpustakaan Zahiriyah, kayak anak indie ngulik piringan hitam langka. Tapi yang bikin dia beda itu bukan cuma ilmunya, teman-teman, tapi cara berpikirnya. Albani bilang, kalau lo mau paham Islam yang benar, jangan ribet pakai tafsir-tafsir belakangan, balik aja ke Quran dan Sunnah, persis kayak generasi awal. Kedengarannya keren ya, tapi justru di situ bibit ributnya muncul. Soalnya, gaya kayak gitu akhirnya dikenal sebagai salafisme, semangat buat balik ke kemurnian ajaran. Masalahnya, di dunia nyata, ajaran yang katanya murni itu sering bentrok sama kultur lokal, tradisi, bahkan otoritas agama resmi. Nah, di Yordania, tempat Albani akhirnya tinggal sampai wafat pada tahun 1999, ajarannya tumbuh subur banget. Banyak anak muda dan ustadz-ustadz yang kagum karena ilmunya clean, nggak ribet, dan kelihatan ilmiah. Tapi ya itu teman-teman, makin banyak pengikut, makin gede juga gesekannya. Pemerintah Yordania dari dulu emang punya brand sendiri, Islam moderat khas kerajaan, Raja Hussein dulu. Dan di Yordania, kelompok yang ngikutin Albani itu berkembang lewat pusat studi dan penelitian Imam Albani, semacam markas intelektual buat ngajarin tafsir, hadits, dan pemikiran salafi. Dari luar kelihatannya akademis, tapi buat pemerintah itu bisa kayak think tank alternatif yang nyiptain narasi tandingan dari yang resmi. Makanya, sejak awal 2000-an, pemerintah Yordania udah sering ngelirik waspada. Tapi baru belakangan ini, tensinya naik lagi, sampai akhirnya muncullah kabar dari Kementerian Wakaf, Urusan Islam, dan tempat-tempat suci yang dipimpin sama Muhammad Al-Khalaileh, ngeluarin keputusan buat nutup pusat studi Imam Albani itu. Dan teman-teman, alasan resminya juga lumayan berat, katanya pusat itu udah nyebarin pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran umum masyarakat Yordania, serta bisa ngancem persatuan nasional. Kalimatnya diplomatis banget. Tapi kalau lo baca di balik layar, itu sinyal keras. Pemerintah ngerasa salafisme versi Albani udah kelewatan batas yang bisa ditolerir secara politik. Muhammad Al-Khalaileh, Menteri Wakaf Yordania, ini bukan pejabat sembarangan teman-teman. Dia ini orang dalam sistem kerajaan dan dikenal deket sama istana. Tiap langkahnya harus dikalkulasi banget, apalagi kalau udah nyentuh isu agama. Jadi ketika dia tanda tangan keputusan buat nutup Asosiasi Pusat Studi dan Penelitian Imam Albani, lo bisa yakin itu bukan keputusan impulsif, ini udah lewat meja istana teman-teman. Menurut pernyataan resminya yang katanya bocor ke Amon News tanggal 14 Oktober 2025, alasan penutupan itu karena lembaga tersebut melenceng dari tujuan perizinan awal, dan aktivitasnya dianggap merusak prinsip-prinsip agama dan doktrinal, serta mengancam keberagaman sosial dan persatuan nasional. Kalimatnya diplomatis, tapi dibalik itu jelas banget. Pemerintah lagi mau ngirim pesan, kami yang pegang kendali tafsir agama di negara ini. Dan buat Yordania, itu penting banget. Soalnya, kalau tafsir agama bisa bebas diinterpretasi sama lembaga-lembaga independen kayak Pusat Studi Albani, artinya kontrol narasi keagamaan bisa lepas dari tangan pemerintah. Lo tahu kan, di banyak negara Timur Tengah, Kementerian Wakaf itu bukan sekadar ngurus masjid, itu juga alat politik buat jaga ideologi negara. Sekilas, Pusat Studi Imam Albani kelihatan kayak lembaga riset biasa. Lo bisa bayangin, ada kelas, kajian hadits, diskusi kitab, dan seminar-seminar ilmiah. Tapi di bawah radar, sejak Raja Abdullah II naik takhta, Yordania udah lama dorong proyek yang namanya Amman Message, semacam manifesto buat nyatain bahwa Islam itu moderat, toleran, dan menolak ekstremisme. Itu jadi semacam branding nasional. Kami negara Islam yang stabil, ramah, dan gak ikut-ikutan garis keras. Dari situ, pemerintah terus rawat citra itu lewat pendidikan agama, khutbah Jumat, bahkan pengawasan isi masjid. Nah, kalau lu pikir keputusan nutup pusat studi Albani ini bukan langkah panik, tapi langkah strategis buat jaga brand nasional. Mereka nggak mau Yordania disamakan dengan negara yang ngebebasin paham-paham ultra konservatif. Karena sekali aja masyarakat mulai condong ke tafsir agama yang lebih keras, itu bisa ngerusak pondasi kestabilan politik yang mereka bangun puluhan tahun. Dan teman-teman, di dunia Arab, stabilitas itu sama dengan kekuasaan. Kalau masyarakat mulai terbelah karena tafsir agama, efeknya bisa ke mana-mana.
protes sosial, konflik antar ulama, sampai gangguan politik. Jadi bagi pemerintah, mendingan tutup satu lembaga daripada ribut nasional. Bilang, yang boleh ngomong soal Islam cuma kami, sisanya minggir. Lo bayangin teman-teman. Konsep moderasi itu awalnya keren banget, ajakan buat beragama tanpa ekstrim, tanpa kebencian dan tetap terbuka sama keberagaman. Tapi pas udah masuk ke mesin birokrasi, maknanya jadi berubah. Dari semangat moral jadi alat kontrol. Di era media sosial sekarang, influence itu lebih ngeri daripada senjata. Sekali narasi salafi ini viral dan diterima luas, bisa-bisa generasi muda mulai ngeragukan versi Islam resmi yang dibentuk negara. Dan kalau rakyat udah mulai nggak percaya pada ulama pemerintah, itu tanda bahaya buat legitimasi kerajaan. Jadi, di satu sisi, langkah Al-Khalaileh bisa dibilang langkah politik yang logis. Negara berhak menjaga stabilitas sosial. Tapi di sisi lain, itu juga ngasih pertanyaan gede, sampai di mana batas negara ngatur tafsir agama. Kalau moderasi didefinisikan sepihak, lama-lama dia nggak lagi moderat, dia jadi dogma baru. Dan dogma, teman-teman, adalah hal yang bikin kita balik lagi ke lingkaran yang sama, yang beda dikucilkan, yang nanya dikira nyeleneh, yang berpikir dikira nyimpang. Mereka nggak mau salafi jadi simbol ideologis, karena mereka tahu dunia lagi sensitif banget soal ekstremisme. Jadi nutup lembaga Albani bukan sekadar kebijakan domestik, tapi juga signal politik internasional.